Haleluya. Dan semua yang percaya diberkati Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya dari tema sudah sampaikan, yaitu wabah Emmaus. Apa sih wabah Emmaus? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita perhatikan setiap ayat demi ayat. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah seorang dari mereka, namanya Kleopas. Menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Amin. Mari kita belajar dari kisah yang menarik ini, saudara. Jadi Emmaus itu bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Hamad, saudara. Hamad itu artinya sumber air panas. Jadi kota Emmaus, atau sekarang sudah jadi kota ya. Jadi waktu itu kampung, ditulis di Injil kampung. Itu jauhnya 7 mil atau kira-kira 11 km dari kota Yerusalem ke barat. Yang lalu kita belajar dari Elimelek ketika ke Moab itu adalah ke timur, saudara. Jadi jalan dari Bethlehem ke Moab itu ke timur, jalannya turun. Makanya akhirnya mati, saudara kan? Karena apa? Dari Bethlehem ke Moab itu adalah di sebelah timur laut mati, saudara. Nah, perjalanan turun. Di sini kita lihat bahwa kedua murid ini berjalan menuju sumber air panas. Nah, seringkali kan banyak orang tidak tahu. Dan ini sama bahayanya. Yang satu ke laut mati, yang satu ke sumber air panas. Dan kenapa, saudara, saya menemukan tema ini? Memang tema wabah corona itu. Saya melihat sejarah kota Emmaus itu pernah terjadi wabah di tahun 639 ya. Jadi 7 abad setelah Yesus. Itu menyebabkan 25.000 orang meninggal. Ini pernah terjadi sesuatu yang mengerikan sekali. Dan saya hari ini bicara tentang wabah Emmaus itu berbicara tentang dua murid yang kehilangan visi. Orang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Bicara tentang orang yang sedang kehilangan tujuan. Karena seharusnya dua murid ini kan ke Yerusalem, bukan ke Emmaus. Ini orang yang sedang kehilangan visi. Makanya orang yang kehilangan visi, dia berjalan mengikuti apa? Perasaannya, mengikuti egonya, mengikuti mau-maunya sendiri, saudara. Dan wabah ini hari-hari ini kan saya lihat menyebar di banyak orang Kristen, sehingga akan ada banyak orang Kristen yang mati karena wabah Emmaus ini. Makanya saudara, di rumah duka ini, kemudian di kuburan ini kan sebenarnya kenapa kuburan itu tanah mahal, saudara? Banyak orang nggak tertarik di kuburan yang tidak bayar, yang kuburan umum ya, yang gratis tanahnya. Tapi saya melihat kalau di mana nih, di San Diego Hill, kemudian Heavenly Hill ya, itu tanahnya mahal-mahal, saudara. Dan yang dikubur di situ adalah orang-orang bukan hanya kaya, bukan hanya karena kaya, tetapi orang-orang yang punya visi yang besar yang belum sampai, saudara. Kalau di San Diego ini banyak sekali orang-orang yang masih muda yang masih punya visi yang besar meninggal. Makanya saudara sering-seringlah jalan-jalan ke kuburan kalau sudah kehilangan visi, ya kan? Ada di Akmil ini depannya juga itu banyak. Tapi kalau kuburan orang tua itu sudah selesai, saudara. Ya. Bahkan banyak orang tua itu malah cepat kepingin cepat mati, saudara. Nah, saudara,
Ini banyak orang meninggal nggak punya visi, makanya Yesus kubur sak-sae aja. Gitu. Tetapi orang-orang yang punya visi itu matinya dihargai, saudara. Nah, saya takut, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen ini mati karena nggak punya visi. Ini bukan hanya bicara tentang mati jasmani, saudara, tapi mati rohani. Karena kekristenan ini bicara ada goal yang akan dicapai, yaitu rumah kekekalan. Kalau rumah rohani saja tidak menemukan, bagaimana menemukan rumah kekekalan, saudara? Karena kekristenan itu kan perjalanannya seperti orang yang berziarah, perjalanan naik, bukan perjalanan turun ke laut mati, bukan perjalanan menuju sumber air panas, saudara, tapi perjalanan naik ke Yerusalem. Bukan hanya Yerusalem, ya, hari ini pada ziarah ke Yerusalem, tapi Yerusalem baru. Ada goal yang akan dicapai. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar 6 hal. Kita lihat ya ayat yang ke-15 dan 16 sampai 17. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah. Ya. Kita lihat dari ayat ini. Jadi saudara, hal pertama yang kita pelajari dari kisah ini adalah apa? Jangan pernah kita ini berpikir bahwa orang yang berjalan bersama dengan kita itu memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan tujuan. Kenapa? Kalau saudara satu pesawat, belum tentu orang itu tujuan. Memang sama-sama ke Jakarta, tapi tujuan dan visinya berbeda. Maka jangan pernah kita ini mempercayakan diri kita kepada siapapun, tapi percayakan diri saudara kepada Tuhan. Karena apa saudara? Kita perlu memahami dari kisah ini. Kita lihat tadi, mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Tetapi ternyata pikirannya ini saudara, ini kata pikirannya ini apa? Pikiran yang sedang buntu saudara. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi ada sebuah pertentangan dalam pikiran mereka yang sedang diperbincangkan. Makanya 2 hal yang membuat pertentangan dalam diri manusia itu, yang pertama adalah persepsi. Karena dalam pikiran manusia ini kan ada persepsi. Persepsi terhadap sesuatu, persepsi terhadap seseorang ya. Persepsi atau pemahaman yang salah ini akan melahirkan sesuatu yang salah. Makanya saudara, kita ini perlu belajar yang namanya kalimat tidak langsung, bahasa simbol. Kalau belajar perjanjian lama ini kan semua simbol-simbol. Bahkan kalau bahasa Ibrani, bahasa Mandarin ya, ada itu simbol-simbol saudara. Mewujudkan simbol. Bahasa Jawa itu ada simbol-simbol. Jadi seringkali banyak orang berpikir bahwa kemerdekaan ya, itu adalah dengan menemukan kebebasan. Makanya banyak orang yang akhirnya membuat keputusan melarikan diri dari persoalan. Dia pikir Kleopas dan temannya itu dengan melarikan diri dari persoalan, dari Yerusalem, itu dia menemukan kebebasan. Makanya kecenderungan banyak orang itu kan lari.
lari dari persoalan, lari dari tanggung jawab, lari dari realita hidup. Karena itu pikirnya paling enak, saudara. Ini persepsi yang salah. Dan dua murid itu kan yang diperbincangkan pertentangan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Akhirnya dua orang sepakat, udah kita ninggalin Yerusalem. Dia lupa tentang sebuah visi yang pernah Yesus sampaikan, sebuah tujuan dalam hidup yang pernah dikhotbahkan. Dan saudara, dalam hidup ini saudara, kita ini bukan untuk menemukan kebebasan kita, tapi menemukan siapakah Tuhan kita, yang membawa kita itu menemukan Tuhan kita, sehingga mengalami hidup yang berkelimpahan dan kekal. Rut, kita belajar yang lalu, dia menemukan Tuhan yang diikuti. Siapa? Naomi. Kalau Rut itu dia tidak berpaut kepada Naomi, dia akan hanya menjadi seorang janda yang 10 tahun menikah dan dia tidak punya anak laki-laki. Dia seorang janda yang akan dikatakan mandul. Nah, saudara, ini banyak orang berpikir dengan bebas, mau bebas-bebasnya. Saudara, ketika kita ini dibayar lunas dengan darah Kristus, bukan supaya kita ini bebas, saudara, tapi supaya kita itu mengabdi kepada orang yang membebaskan kita. Makanya orang yang ingin bebas, bebas-bebasnya, itu bukan akan menemukan kehidupan dan kelimpahan, bahkan kehidupan yang kekal, tapi akan menemukan sumber air panas dalam hidup. Nah, ini seringkali kan persepsi yang salah ketika orang ini kehilangan arah. Tapi seperti kita kemarin belajar tentang Naomi. Naomi ini sebenarnya dia udah ngerti, tetapi dia nunggu waktu kapan yang paling tepat, ya, dia ini kembali ke Bethlehem. Seharusnya ketika suaminya meninggal, saudara, ini dia sudah ngerti harus kembali ke Bethlehem, tetapi dia tidak bisa lakukan itu. Padahal kita lihat 10 tahun pernikahan kedua anaknya laki-laki. Kenapa Tuhan tidak kasih keturunan? Tapi begitu nikah dengan Boaz, Rut bisa punya anak. Berarti menikah dengan laki-laki yang terkutuk. Karena benih itu datang dari laki-laki. Naomi ini seperti hatinya. Kenapa? Dia kehilangan 3 pria. Dia menguburkan 3 laki-laki. Yang pertama suaminya, yang kedua anaknya yang sulung, yang ketiga anaknya yang bungsu. Dia sudah kenyang dengan meneteskan air mata. Akhirnya baru dia menyadari, aku harus kembali ke Bethlehem. Saudara, ketika murid-murid ini dia melarikan diri, saudara, dari melarikan diri, dan dia ingin mengalami kebebasan. Dia melarikan diri dari persoalan, dari panggilan, dari visi. Dia memutuskan. Tapi saudara, kita lihat di sini, hal yang kedua yang dialami mereka adalah cara pandang dalam pikiran, sharing tadi, dalam tukar pikiran. Ini kan sebenarnya kita melihat cara pandang mereka.
Memang dua orang yang putus asa itu mudah berjalan bersama, saudara. Kalau yang satunya waras, tidak bisa. Makanya saya bisa ngerti orang itu hasilnya benar atau tidak itu adalah orang yang di sebelahnya. Saya selalu nyata, orang yang di sebelahnya merah, yang sebelahnya akan ikut merah. Ini masalah apa? Paradigma seseorang, cara pandang. Orang yang tidak mengerti tentang sebuah prinsip dalam hidup, nah, orang yang kecewa dalam hidupnya, orang yang tertolak, itu akan menular. Itu kayak penyakit, sudah. Orang yang kecewa itu akan menularkan kekecewaan pada orang lain. Dan orang yang di sebelahnya itu akan ketularan kecewa. Ini bicara cara pandang. Makanya penghalang terbesar kebersamaan Kleopas dan temannya dengan Yesus itu adalah sesuatu yang menghalangi matanya. Saudara, dia kecewa loh ini. Nanti kita akan lihat, kami ini berharap. Ini kekecewaan, saudara. Kekecewaan itu menghalangi matanya, saudara, untuk melihat sesuatu yang benar. Ini cara pandang itu ditentukan oleh apa? Kondisi hati. Ini orang-orang yang melarikan diri dari tujuan. Orang-orang yang melarikan diri dari visi dan panggilan. Kadang-kadang orang berpikir dekat dengan Tuhan kalau lagi ada masalah, setelah itu sudah selesai. Ya, masalah selesai semua. Ini nyaman-nyaman saja. Udahlah, tunggu waktunya aja. Itu pasti akan dikoncang dan bukan babak belur. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa? Dia pikir sudah selesai hidupku, sudah cukup begitu. Padahal Tuhan ingin setelah kita ini dimerdekakan, kita ini menjadikan dia itu Tuhan. Banyak orang kan kalau udah ketemu cuan, lupa Tuhan. Jadi bukan sak mau sendiri. Kita ini sudah dimerdekakan, dibayar lunas, dibebaskan supaya mengerjakan tujuannya Tuhan. Nah, kita lihat poin yang kedua, saudara. Ayat 18. Di sini dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas. Jawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Hal yang kedua, saudara, ini Kleopas itu adalah Yakobus anak Alfeus. Jadi ada dua Yakobus, yang satu Yakobus anak Zebedeus, yang satu ini Yakobus anak Alfeus. Kleopas itu singkatan dari, ya, maka dipanggilan khusus ya, Kleopas. Ada kan Petrus itu dipanggil apa? Simon, ya, dari Simon dipanggil Petrus. Jadi persoalan kedua murid dan persoalan kebanyakan orang Kristen itu adalah ketika menganggap Yesus itu sebagai orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang sedang terjadi. Nah, ini masalah, saudara, masalah yang sebenarnya. Kan banyak orang Kristen mikir, Yesus nggak tahu. Saudara, dia ini maha tahu. Oh, nggak apa-apa, Yesus maha tahu. Makanya ketika murid-murid yang pertama itu, Petrus, Yakobus, Andreas itu punya masalah. Dia apa? Semalam-malaman ya bekerja keras, dia nebarkan jalan, nggak dapat ikan. Yesus kan latar belakangnya adalah tukang kayu. Tukang kayu, bukan tukang batu, tukang kayu. Tapi kalau aliran yang membangun menara Babel itu tukang batu, Yesus tukang kayu. Murid-muridnya punya masalah. Masalahnya di air.
Yesus biasa di darat. Mungkin ada banyak di antara mereka yang berpikir, bagaimana engkau tahu menyelesaikan masalah saya? Engkau biasanya di darat, aku ini biasa di laut, aku udah punya pengalaman. Ketika menganggap Yesus sebagai orang asing, itu adalah masalah sebenarnya dalam hidup saudara. Saudara tidak terbuka dalam hubungan keluarga. Saudara tidak terbuka dalam hal keuangan dengan Tuhan. Saudara tidak punya keterbukaan di dalam persoalan saudara. Itu masalah. Apa saudara ketika kedua murid ini kan menganggap Yesus ini orang asing, nggak tahu apa-apa masalah. Padahal Yesus itu adalah Dia itulah. Ini masalahnya ada sesuatu yang menghalangi saudara. Kayaknya ini persoalan saudara. Sejauh mana sudah melibatkan Tuhan dalam usaha pekerjaanmu, dalam keuanganmu, keluargamu, rumah tanggamu? Apa? Sampai di mana? Kadang-kadang banyak orang Kristen keuangannya menjadi rahasia bagi Tuhan. Tapi kalau masalah nanti ada persoalan keuangan baru datang kepada Tuhan. Keluarganya menjadi rahasia, tapi nanti kalau ada masalah dengan keluarganya baru datang kepada Tuhan. Ketika Yesus sebagai orang asing dalam hidup saudara, itu masalah dan masalah. Ini hal yang menarik saudara ya. Dia berbicara di depan Yesus dan berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Mereka mengenal Yesus ini sebagai seorang nabi. Dikatakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dia ceritakan tentang imam-imam kepala yang menyalibkan dia. Ini sudah sekian waktu kebersamaannya dengan Yesus, 3,5 tahun. Yakobus bin Alfius, tetapi dia tidak mengenal Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai orang asing. Seberapa lama saudara kenal Tuhan? Dan Tuhan tidak izinkan terlibat banyak dalam hidup saudara. Kemudian kita belajar hal yang ketiga. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara, ini kan hari Minggu saudara, hari kebangkitan. Yesus bangkit, dia melarikan diri. Jadi kita belajar hal yang ketiga. Jadi seorang yang memiliki keterbatasan dalam cara pandang mereka, cara pandang, cara berpikir, pengetahuan, ya, itu mereka ini akan berhenti sampai kepada harapan dan berakhir dengan kecewa. Karena di sini dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi hanya sampai mengharapkan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti sebenarnya. Kenapa banyak orang kecewa? Karena apa yang dipikir Tuhan dengan dua murid ini beda. Manusia ini tidak bisa mengetahui dari awal sampai akhir. Ini masalahnya, saudara. Kalau kita ini tahu deh masalah dari awal sampai akhir, saudara, kita ini akan tidak ada namanya susah ya. Kita yang ngerti endingnya pasti. Sama seperti Elimelek, kita belajar minggu yang lalu. Kalau dia akhirnya bad ending begitu, saya yakin Elimelek akan berpikir,
1000 kali untuk meninggalkan Yerusalem atau Bethlehem. Nah ini saudara, karena ketamakan itu menutupi hati. Ini sama saudara, dia ini kecewa kan, makanya padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi saudara, ini keterbatasannya dia memandang itu karena apa? Karena ditutupi oleh rasa kecewa. Makanya orang yang hidupnya terluka, kecewa, ini hanya akan berjalan sampai ada batas tertentu. Di dunia ini semua serba terbatas. Namanya peluru kendali itu ada ukurannya berapa kilo. Saudara ngisi ya kendaraan full tank, bawa lari, itu ada batasnya, nanti ada berhenti. Semua ada batas. Kadang-kadang orang berpikir ya sesuatu itu kekal, ada batas. Jadi kalau orang kecewa, ini hanya batasnya adalah pengharapan saja. Dia tidak pernah akan melihat yang namanya impian menjadi nyata. Orang-orang yang punya visi di dalam perjanjian lama, contohnya Yusuf, ya saudara. Yusuf ini berkata kepada sebelum meninggal, nanti kalau Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan, membawa Israel keluar ke tanah perjanjian, bawa tulang-tulang, dia melihat jauh sekali sesuatu ke depan. Makanya saudara, saya berharap khotbah kemarin ini itu menjadi pematik atau menjadi pemicu, pelatuk dalam hidup saudara untuk tidak menukar cincin emas dengan cincin tembaga. Sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang fana. Sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Karena nanti akan berakhir dengan apa? Kecewa. Kecewa ini cari toko obat, tidak ada obatnya. Kecewa. Saya percaya istri-istri pernah kecewa dengan suaminya, betul nggak? Obatnya kalau disimpan terus, saudara, wah ini merusak suasana tiap hari ya. Dan itu akan diwariskan kepada generasi. Ini saudara, pengharapan, tinggal pengharapan. Banyak orang ini berhenti sampai pengharapan. Kita ini kan bukan hanya berhenti ya. Banyak orang kan berhenti sampai rumah jasmani. Kita ini mesti untuk sampai rumah kekekalan, kita harus punya rumah rohani, punya mentor. Kita bukan untuk hidup sebebas-bebasnya. Kita ini hidup ya bukan sementara, tapi sebuah perjalanan panjang sampai menuju kekekalan. Mari kita lihat yang berikut saudara, yang keempat. Kita baca dari ayat 22 sampai 25. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, dua orang itu sudah menerima informasi yang valid, informasi yang benar, tapi dasar orang kecewa. Makanya saudara, orang kecewa ini saudara sulit untuk dihampiri.
nggak ketemu Tuhan. Nah, kecewa ini kan dicari nggak kelihatan. Kalau corona bisa, saudara, dengan ditutup di mulut kita, ya, itu mereka tidak bisa masuk. Makanya hari-hari ini saya kemarin ada yang bilang, oh hari-hari ini manusia ini kayak burung. Pagi bangun ya kan, terus mandi, setelah mandi dikasih makan, ngoceh di medsos. Ya. Saya pikir benar juga gitu, ngocehnya di medsos. Saya bilang enggak, hari-hari ini kayak tikus, saya bilang. Keluar rumah itu kalau cari makan. Tikus itu kan kalau keluar rumah cari makan. Bedanya manusia dengan binatang itu ada yang masalah ibadah saja. Makan sama-sama makan, ya kan? Punya rumah sama-sama punya rumah. Bedanya itu ibadah atau tidak saja. Ya. Kalau ingin tahu manusia atau binatang itu ibadah atau tidak. Saudara, inilah saudara wabah corona, wabah Emmaus. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Saudara, wabah Emmaus yang sebenarnya adalah kebodohan, sehingga menyebabkan mereka ini kehilangan visi dan tujuan. Tuhan Yesus ngomong, "Hai orang bodoh." Makanya Tuhan kan berkata, kalau kamu kurang hikmat, minta hikmat. Nah ini saudara, ini wabah Emmaus itu kan menyebar. Orang hari-hari ini kan kelihatan bodohnya, saudara. Profesi apa saja kelihatan bodohnya, saudara. Saya pikir kenapa sih? Presiden saja sudah bilang, jangan takut, yang penting cuci tangan yang bersih, kan? Di TV disampaikan berulang-ulang. Banyak orang paranoid, sudah. Kenapa? Apakah nggak ngerti? Saya seringkali kalau ketemu orang itu memberikan pencerahan. Di Magelang ini orang meninggal itu pasti ada sejarah. Entah pulang dari Goa, entah pulang dari Bandung. Kalau udah ada orang yang kemana-mana yang keluyuran, sudah, tidak mungkin ada. Mesti ada sejarahnya. Dan memang benar saudara, di semua daerah ini, orang yang meninggal karena corona ini kan ada sejarahnya, sakit. Makanya sebenarnya orang yang meninggal itu, yang murni karena corona itu bisa dihitung lebih banyak. Karena apa? Tensi naik sedikit langsung dia jantungnya yang ikut naik. Coba kalau umpama saudara dites tadi termogan Mas Mat 40, langsung budak. Makanya saudara, 1.000 orang meninggal karena corona, tetapi 10.000 meninggal karena paranoid, takut yang berlebihan. Sebenarnya apa sih definisi kebodohan? Di sini dikatakan apa? Orang bodoh ini, Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh, lamban hati." Definisi bodoh itu adalah lamban hati. Yang kedua, tidak percaya sesuatu. Udah dikasih informasi sama perempuan, Tuhan bangkit, tidak percaya. Ini kan, inilah orang bodoh. Saya tidak mencari kamus bahasa Indonesia ini. Ini Tuhan Yesus sendiri bilang, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Nubuatan. Ini akhir zaman. Memang akan terjadi yang seperti ini. Kasih menjadi dingin. Ini kan salah satu pemicu kasih menjadi dingin. Kemarin saya ngikuti seminar akhir zaman.
Ini pesertanya dari Belanda, Jerman, Belgia, Amerika, Hong Kong, Indonesia, dari mana-mana. Itu 500 orang. Lewat apa? Ada lewat Skype sama apa? Zoom. Sekarang ikut pakai Zoom. Saya dengerin aja. Karena saya peserta sudah 2 jam. Dia bla 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 bla. Saya lihat ada banyak orang nanti kan khotbah tentang akhir zaman. Seperti tahun-tahun kalau ada gegeran sedikit, akhir zaman, gegeran di akhir zaman. Saya pikir kalau saya setuju saja supaya orang-orang itu jadi ingat Tuhan. Nah ini saudara, bodoh itu artinya lamban hatinya. Tidak apa? Tidak berpikir benar, tidak berespon benar, itu lamban hatinya. Kalau di bahasa Indonesia itu kan bodoh ini kan geblek bahasa Jawanya. Atau dungu ya, yang paling kasar. Makanya ada satu apa? Pembicara di ILC dipolisikan karena suka ngomong dungu sama orang, apa dungu. Ya memang lamban hatinya, orang ini kok gitu, lamban hatinya. Ini kan halus ya. Tidak percaya sesuatu, membuat pilihan-pilihan yang salah. Padahal sudah diberitahukan oleh Yesus sendiri bahwa Mesias harus menderita semuanya. Nabi-nabi sudah menubuatkan. Fakta perempuan-perempuan tadi, ya kan? Pagi-pagi buta pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Malaikat ini tidak percaya kata perempuan itu manusiawi lah. Tapi sama malaikat yang ngomong nggak percaya lagi. Dan ini saudara, maka Tuhan Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Coba saudara jangan bodoh menyikapi situasi hari-hari. Karena kalau kita salah meresponi, kita akan menjadi habit. Ini kan nggak tahu sampai kapan. Temukan ini apa pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan. Ayo kita kembali hidup bersih, hidup tolong-menolong, ya kan? Berbagi. Saudara punya apa, berbagilah sama orang lain. Saya memang mau bahwa kekristenan itu adalah jadi gaya hidup. Jangan gereja menggerakkan, ayo kita bagi sembako, ayo kita kasih makan orang siang gratis. Saudara, itu sudah kuno. Saudara kalau harus ditepuk-tepuk pantatnya itu kayak onta, saudara. Kristen kuda, Kristen onta, itu kan kalau mau lari harus tepuk pantatnya. Ayo ger, udah kamu tepuk pantatnya, pecut baru lari. Coba lakukan. Ini jadi apa? Kayak hidup. Hari-hari ini sudah melihat sesuatu. Jadi kebiasaan yang baik dibangun. Sehingga apa? Kalau gereja melakukan, kita ini terhalang pidana. Nanti dibilang orang kristenisasi. Tapi orang Kristen yang berbuat baik itu akan dilihat. Tidak usah pamer di video call kemudian diwawancarai. Kamu tapi terima Yesus, enggak usah. Perbuatan baik itu akan dikenang seumur hidup seseorang. Kalau orangnya waras, ya berharap kita ketemu orang yang waras. Kalau perbuatan buruk itu semua gampang dikenang, sudah. Perbuatan baik itu yang bisa mengenang itu adalah orang yang waras. Saudara, mari kita lihat bagian yang kelima. Kita akan belajar di ayat 28.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, perpisahan itu akan menyingkapkan. Siapakah orang yang selama ini bersama-sama dengan kita? Dan bagaimanakah sebenarnya orang itu kenal siapakah kita? Kita lihat, saudara, Tuhan itu ketika dia mau meninggalkan mereka. Ya. Ayat ini berkata, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi murid-murid itu mendesaknya untuk tetap tinggal. Ini ujian, saudara. Makanya perpisahan itu akan menyingkapkan. Saya ini kan sering kali perpisahan, saudara. Maka sampai hari ini saya ini orang yang nggak takut berpisah dengan siapapun. Di mana-mana tak kasih nih, dapat lukisan gitu. Perjamuan terakhir, mau masuk perjamuan terakhir, bawah ada perjamuan. Di Mesir saya beli lukisan perjamuan terakhir, ya. Dan itu mahal, saudara. Ini juga lukisan. Ini kan mahal karena nggak tahu harganya. Ini lukisan. Saudara dikasih Tuhan, perpisahan itu menunjukkan, wah, ternyata orang ini itu memang tidak kenal. Tapi murid-muridnya ini, saudara, ini orang baik, ya kan? Makanya Tuhan itu selalu menolong orang. Itu mesti ada titik terobosnya. Bartimius, dia buta, nggak bisa melihat, tapi bisa dengar. Jadi titik terobosnya dari apa? Telinga. Ada orang lumpuh di bait Allah 38 tahun. Dari mana titik terobosnya? Dari matanya. Tuhan lihat kepada kami. Gitu. Ada harapan. Gitu. Mesti ada titik terobosnya. Saudara, kedua murid ini, saudara, ini kan orang baik. Kalau orang itu, ya saudara, udah putus asa, jelek, ya saudara, dari mana titik terobosnya ini? Makanya saya seringkali orang-orang yang sedang dalam putus asa ketika datang itu tak perbaiki. Ayo ikut ibadah, karena ibadah yang benar ini akan membawa orang itu apa? Nggak bisa buat keputusan. Orang itu bisa apa? Memiliki iman. Ya ikut shop gitu. Kenapa? Saya nggak bisa tolong. Saya hanya bisa menolong dengan caranya membawa orang itu kepada Tuhan, membawa orang itu ngerti kebenaran, biar matanya melek terhadap kebenaran. Karena kebenaran ini yang akan menolong. Saudara, ini perbuatan baik. Ini kan goodwill, sikap hati yang baik ini yang akhirnya menolongnya. Maka Tuhan Yesus kan berkata, ya kan, kalau nanti harta dunia nggak bisa menolong, nah makanya dia ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Supaya kalau harta dunia nggak bisa nolong, ya ini bisa nolong. Coba di ayatnya dicari Tuhan Yesus. Ikat persahabatan dengan mempergunakan. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong, kamu diterima di dalam kemah. Nah saudara, ini Yesus menguji berbuat seolah-olah. Kalau orang menganggap
Yesus itu perjalanan jadi orang asing terus sudah. Ini nggak akan tertolong. Ini kan cepat, sebentar lagi sudah masuk di dapur air panas sudah. Tapi ini yang menghentikan. Tuhan itu bisa menolong saudara dan saya. Tapi dia mesti menemukan di mana titiknya. Titik terobosannya. Kalau saudara melihat ada kapal itu bersandar, ya kan? Dia bersandar di sebuah pelabuhan. Jangkar ini atau sahu ini kan dilemparkan di mana ada kaitan. Kalau tidak ada kaitan dia nggak bisa, saudara. Lah saudara, kasih karunia itu mau berlabuh di mana? Tongkat emas ini ketika diulurkan orang mengabaikan, tidak terjadi. Saya beberapa kali muji seseorang. Oh ya udah, berarti ini kemurahan favor Tuhan sudah nggak ada. Kenapa? Saya mencoba mengulurkan tongkat emas. Nah sudah selesai. Makanya Esther itu kan menguji peruntungan gitu ya, ketika menghadap Ahasveros. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Ternyata Raja Ahasveros mengulurkan tongkat emas, menguji orang benar, orang kudus itu pasti ditolong Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini, saudara. Poinnya apa sih? Jadi dalam perpisahan ini kita akan tahu siapakah dan bagaimanakah sebenarnya pengenalan kedua orang ini selama dalam kebersamaan dan berjalan dalam perjalanan bersama Yesus. Dia waktu itu belum ngerti bahwa Yesus, tapi dalam perjalanan itu dia ngerasakan. Karena di akhir dari kisah ini dia bisa ngomong, hati kita kan berkobar-kobar. Jadi sudah berkobar-kobar hati. Jadi artinya dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dengan kehadiran Yesus yang belum mereka kenal itu. Kayaknya kalau kita ini saudara, kadang-kadang saudara dalam perjalanan ini kan ada ketemu orang yang ya cuek, egois, ada macam-macam. Saya sering kali perjalanan ya. Saya ketika memulai pembicaraan, oke, berarti ini orang bisa disampaikan kabar baik Injil. Tapi kalau enggak ya sudah, kita ya sama-sama. Saya doakan aja. Ini mendesak. Maka saya kan bukan seorang yang jualan doa, yang nggak mau berdoa di jalan-jalan. Kalau orang nggak minta didoakan, ya sudah usah tak doakan. Ngapain? Kecuali kasus khusus memang saya datang untuk mendoakan karena dia sakit atau di ICU. Saya di mana-mana seperti itu. Saya pernah satu kali ke gereja utama. Ya saya sampai Pak nanti sampaikan firman. Tak sampaikan aja. Saya doa tutup. Terus saya mau duduk. Tiba-tiba ada seorang, Pak, kami minta didoakan satu-satu. Oh ya sudah. Ya kan begitu saudara. Hamba ini kan begitu. Begitu saya doakan, keluar semua pernyataan-pernyataan saudara. Jadi saya belajar dari kisah ini. Kalau memang orang itu mendesak, ya masa sih pelayanan kok cari-cari pelayanan? Saya bilang saya mendingan ya merenungkan firman Tuhan daripada cari-cari pelayanan. Untuk apa? Saya lihat banyak orang punya masalah, tapi kalau mungkin bukan bagian saya, ya lebih bagus. Kemudian bagian yang terakhir ini saudara menarik ya. Dari ayat 30 ini. Di sini dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti,
mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi dia ceritakan, dia kenal, hatinya berkobar-kobar, dia kembali ke Yerusalem, dia kenal. Diceritakan kenal ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Nah ini saudara, apa sih? Jadi murid itu berhenti, perjalanan itu berhenti ke sumber air panas itu ketika mereka kenal Yesus. Saudara, tujuan yang salah itu tidak banyak orang bisa menghentikan seseorang. Tetapi ketika orang itu menemukan kebenaran dan berjumpa dengan Yesus, dia akan kembali. Kedua murid ini kembali, akhirnya memutuskan kembali kepada visi hidupnya, panggilan hidupnya, kembali ke Yerusalem. Itu setelah ketemu Tuhan. Makanya saudara, ya, orang itu kalau nggak ketemu Tuhan, ya mungkin bagi kebanyakan orang nggak percaya. Bahasanya gimana tuh? Kok bisa Pak ketemu Tuhan? Kok bisa mendengar suara Tuhan? Kan begitu. Itu sudah hidup ini akan flat aja, datang. Memang orang ketika ketemu dengan Tuhan, hidupnya itu akan banyak ragamnya, bisa kayak mengikuti gelombang, sama seperti seorang peselancar yang sudah mahir. Ya, dia memang punya passion sebagai peselancar. Dia akan lebih banyak menemukan gelombang laut yang besar. Tetapi kalau orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu berselancar, dia tidak pernah akan menemukan ombak yang besar. Tapi semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita rindu kepada Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, kita akan menemukan ombak itu semakin besar. Karena itu semakin menarik, saudara. Tantangan itu semakin menarik. Ini saudara. Makanya ketika dia ketemu Tuhan, dia putuskan kembali kepada panggilan. Hari-hari ini saya melihat sesuatu yang menarik. Karena apa? Dari banyak persepsi pendapat orang tentang corona, saya ini belajar tentang doktrin seseorang, belajar tentang pengetahuan seseorang, belajar tentang hati orang. Ya. Takut, Maria. Khawatir. Orang ini akan kembali. Akhirnya orang ini kembali dengan antusias. Makanya orang kalau udah ketemu Tuhan itu menceritakan bagaimana dia ketemu Tuhan itu antusias. Kalau saudara nggak suka menginjil, nggak suka cerita tentang Yesus, saya yakin saudara belum pernah ketemu. Karena nggak tahu menceritakan siapakah Yesus itu. Tetapi orang yang pernah berjumpa dengan Yesus, dia akan dengan sangat antusias. Karena kata antusias itu kan artinya intense. Tuhan ada. Dia mengalami perjumpaan. Sehingga dia ceritakan bagaimana waktu ketemu Tuhan, itu dia memecah-mecahkan. Aku ini bodoh-bodoh. Masa dalam perjalanan selama 11 kilo aku tidak kenal itu Tuhan.
kenal baru setelah hampir mendekati kampung dan dia masuk dan memecah-mecahkan. Dia akan membodoh-bodohkan dirinya, saudara. Wah, ini bodoh tuh. Dia tidak malu mengakui kebodohannya. Tapi kalau orang dikasih tahu bodoh, tersinggung, itu bukan berarti ini orang tidak paham akan kesalahan. Tapi kalau ini Kleopas dan temannya ini sudah, dia pasti cerita, saudara. Kenapa aku ini kok bisa nggak tahu loh di sebelahku ini Yesus? Kok bisa? Mataku di mana ini? Kan begitu, saudara. Padahal cerita terus bermimil saya dengerin, tapi kenapa aku nggak bisa? Kok bisa? Masa sih aku tuh bisa begitu bodoh sekali? Itu bahasa saya, saudara. Tapi memang Yesus sampai ngomong, kamu ini bodoh. Dan biasanya orang yang sudah bertobat itu tidak malu menceritakan kebodohan pada orang lain. Kalau orang masih caim-caim, mana aku bodoh, nah ini orang belum. Kalau orang sudah sungguh-sungguh ketemu Tuhan, dia akan menceritakan betapa bodohnya. Makanya nanti nyanyi lagu ini aja, Amazing Grace, ya. Itu ceritakan betapa bodohnya. Ini aku ketemu Tuhan, anugerah yang terbesar. Maka saudara, saya percaya kalau sudah ketemu Tuhan, saudara nggak usah dipaksa, saudara akan menceritakan pertemuan saudara dengan Tuhan, dengan siapa. Amin. Kasih tahu kiri kanan, bilangin, jangan bodoh.